Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Kalau sekitar 3 video sebelum ini itu kita membahas sistem persamaan, jadi yang kita bahas itu ada sistem persamaan linear dua variabel, sudah kita bahas, sistem persamaan linear tiga variabel, sudah kita bahas, yang baru kita bahas kemarin, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu sistem pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, jadi yang mau kita bahas ini sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Oke? Kita pasti sudah sangat familiar ya sama persamaan linear dua variabel. Biasanya bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C. Nah, sekarang ini kan persamaan nih karena ada tanda sama dengan. Nah, sekarang karena kita membahas pertidaksamaan linear dua variabel, maka tanda sama dengannya ini akan diganti dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan ada macam-macam. Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Oke, jadi bisa AX tambah BY kurang dari C, atau AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalau misal, ini kan, lihat ya, ini yang kita pelajari hari ini itu adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nggak ada kata sistem. Jadi, kalau nggak ada kata sistem, persamaannya atau pertidaksamaannya itu satu saja. Ya, kalau dia sistem, baru dia lebih dari satu. Nah, sebelum dalam materi sistem pertidaksamaan dua variabel ini, yang harus kita pelajari pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel dulu. Oke, jadi di sini ada pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya dengan menggunakan grafik. Ya, kita menyelesaikannya dengan cara menggunakan grafik. Berarti kita harus gambar grafik dulu. Masih ingat kan cara gambar grafik? Gambar grafik itu pasti di diagram Kartesius. Di diagram Kartesius itu ada yang namanya sumbu X. Yang horizontal, dan ada juga yang vertikal, namanya sumbu Y. Jadi ada X dan Y, ada X dan Y. Jadi seluruhnya di diagram Kartesius itu akan berupa titik-titik X, Y ya. Jangan lupa itu. Jadi kalau kita udah tahu di diagram Kartesius itu akan terdiri dari pasangan titik X, Y, maka yang harus kita cari adalah ya X, Y itu titik-titiknya yang harus kita cari. Nah, gimana carinya? Kita coba-coba. Oke, kita kan punya pertidaksamaan nih. Nah, kalau mau kita coba-coba, ini kita ubah dulu jadi X dikurang Y sama dengan 4. Oke, kita pilih X-nya sekarang. Kita pilih X-nya yang gampang. Kita pilih 0 aja biar gampang. 0 dikurang Y sama dengan 4. Berarti negatif 4 sama dengan Y. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya negatif 4. Ya. Sekarang kita pilih yang gampang lagi. Kita pilih Y-nya yang 0. Berarti X-nya berapa? 4. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 4. Oke, nah kita udah dapat 2 titik nih. Ini kan kita dapat titiknya 0, negatif 4. Ini dapat titiknya 4,0. Nah, kita gambar di diagram Kartesius. Ini 1 ya, misalnya 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, titik yang pertama 0, negatif 4.
X-nya 0, 0 di sini ya. X-nya 0, Y-nya negatif 4. X0 tuh di sini, Y negatif 4. Oh, berarti di sini titiknya. Titik yang pertama. Yang kedua, X-nya 4, Y-nya 0. X tuh 4 itu yang ini, Y0 di sini. Oh, berarti ini. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal hubungkan saja kedua garis ini. Oke, kita hubungkan. Nah, dapat kita sudah. Ini adalah grafik dari X dikurang Y sama dengan 4. Tetapi yang permasalahan kita sebenarnya adalah X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Oke? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah menentukan daerahnya. Kan? Karena ini tanda pertidaksamaan. Pasti penyelesaiannya nanti itu berupa daerah. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah menentukan daerahnya yang mana. Bagaimana cara kita menentukan daerahnya yang mana? Kita pilih aja satu titik. Pilih satu titik. Ya, biar gampang kita pilih titik 0,0. Jadi kita itu namanya titik selidik. Nah, titik selidiknya kita ambil 0,0. Lalu 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang kita punya tadi. Ini kan pertidaksamaannya, berarti X dikurang Y kurang dari atau sama dengan 4. Kita substitusikan titik ini, X-nya 0, Y-nya 0, kurang dari sama dengan 4. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 4. Ini benar atau salah? 0 kurang dari atau sama dengan 4 enggak? Benar. Ini pernyataan yang benar. Oke. Lalu kalau benar kenapa? Artinya 0,0 ini itu adalah salah satu dari penyelesaian pertidaksamaan ini. Oke? Nah, gampangnya karena 0 itu ada di sini. Ini kan garisnya nih. Ini garis. 0,0 itu ada di sini. Kita kan bisa bagi daerahnya itu jadi dua ya. Yang ini sama yang ini. Oke? Nah, 0,0 itu ada di daerah yang biru ini. Ya kan? Artinya apa? Artinya himpunan penyelesaiannya nanti itu akan berada di daerah sini. Nih. Ini kalau garisnya kita perpanjang lagi, nanti di sini daerah penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya itu di sini. Oke? Jadi ini namanya itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua nih. Nah, tadi apa yang harus kita lakukan pertama? Kita buat grafik. Oke, sebelum kita buat grafik, kita harus menentukan dulu titik-titiknya di mana saja yang bisa kita taruh di diagram kartesius ini. Nah, untuk buat titik-titik itu, pertidaksamaannya kita jadikan dulu persamaan. Jadikan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Oke? Nah, kita coba-coba sekarang. Kita pilih yang gampang-gampang aja. Misalnya x-nya 0. X 0 berarti kan 0 kali 6, 0. Ditambah 5y sama dengan 30. Berarti sama dengan 30 bagi 5 atau 6. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 6. Sekarang kita pilih yang gampang lagi. Kita pilih Y-nya yang 0. 0 kali 5, 0. 6X. 6X tambah 0 sama dengan 30. Berarti 6X sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 bagi 6. 5. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya itu 5. Oke? Nah, kalau sudah dapat titik-titiknya, ini kan jadi kita dapat titiknya itu 0,6, yang ini 5,0. Nah, ini kita gambar di diagram kartesius. Oke? Nah, jadi kita gambar dulu nih. 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di sini kira-kira.
titik pertama. Lalu 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nih, X-nya 5, Y-nya 0. Sudah itu, kita hubungkan kedua garis ini. Nah, bentar. Oke. Nah, beginilah ya garisnya. Nah, tunggu dulu. Ada yang keliru. Kelirunya apa? Nah, tadi tanda pertidaksamaan kita itu adalah kurang dari atau sama dengan. Kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, pokoknya yang ada sama dengannya ini, garisnya itu garis biasa, chart biasa. Oke? Tapi kalau dia kurang dari atau lebih dari, pokoknya yang nggak ada tanda sama dengan, garisnya gimana? Garisnya nggak boleh garis gini. Garisnya harus putus-putus. Jadi garisnya harus gini, oke? Nah, itu untuk diingat ya. Nah, jadi garisnya putus-putus gini. Nah, oke. Sudah, kita dapat ini grafiknya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kayak tadi, menentukan daerah himpunan penyelesaian, menentukan DHP. Gimana caranya? Kita cari titik selidik. Kita pakai yang gampang aja. Titik selidiknya 0,0. Titik selidik. Kita pakai 0,0, kita substitusikan ke soal alias ke pertidaksamaan kita. Pertidaksamaan kita kan 6X ditambah 5Y kurang dari 30. 0-nya kita substitusikan, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Jadinya kan 0 tambah 0 kurang dari 30. 0 kurang dari 30. Ini benar atau salah? 0 kurang dari 30 enggak? Benar. Ini pernyataan yang benar. Oke, seperti biasa. Dari grafik ini kita bisa membagi diagram kartesius ini jadi dua bagian. Yang di sini, yang di sebelah kiri ke bawah grafik, dan yang di sebelah sini, yaitu yang di sebelah kanan ke atasnya grafik ini. Oke, sekarang 0,0, ini kan pernyataannya benar. 0,0 di mana? 0,0 di sini. Ini titik 0,0. Dia ada di daerah sini kan? Dan dia bernilai benar. Artinya 0,0 ini salah satu dari penyelesaian pertidaksamaan ini. Artinya himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Oke? Nah, jadi daerah sini itu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa? Sekarang untuk latihan, coba kalian kerjakan pertidaksamaan ini, kalian gambar grafiknya dalam rangka menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kalian cari daerah himpunan penyelesaiannya. Oke.